فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Man hafidhal matan falyaqra. Dari yang terakhirnya atau dari mana yang dihafal? Qra'u. Ya lal baqin. Ayo yang lain yang qra'u, yang punya kitab. Ayo, kumu. Walaupun nengok dari kitab, ayo. Abdurrahman, mana kitabnya Abdurrahman? Enggak pakai kitab lagi enggak? Hah? Ya itu gitu kayak gitu. Gimana? Nah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas tentang bahwasanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hamba pilihan dan juga sekaligus Nabi dan juga Rasul. Beliau adalah seorang hamba sehingga tidak pantas untuk dijadikan sesembahan. Namun walaupun beliau adalah manusia, tapi beliau adalah manusia pilihan. Allah pilih untuk membawa risalah, untuk menjadi seorang Rasul dan utusan. Dan mengimani kerasulan beliau adalah satu bagian dengan syahadat la ilaha illallah. Tidak sah syahadat la ilaha illallah kecuali dengan syahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Wa kadzalikal aks. Begitu pula sebaliknya. Nah, kita baca lanjutannya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Muhammad hadza ismuhu alaihi salatu wassalam al-masyhur bih. Ini adalah nama beliau alaihi salatu wassalam yang beliau terkenal dengannya, Muhammad. Ini nama yang beliau terkenal dengannya. Wa qad jaa'a fil Qur'an. Nama ini telah datang di dalam Al-Qur'an. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, "Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, walakin Rasulullah." Tidaklah Muhammad itu bapak salah seorang dari kalian, dan akan tetapi dia itu adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat ini, ikhwan.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara peniadaan dan penafian bahwasanya beliau adalah ayah dari salah seorang dari para sahabat, akan tetapi beliau adalah Rasulnya Allah. Dikarenakan ayat ini konteksnya adalah untuk membela nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dituduh oleh orang-orang munafikin. Ayat ini sebagai bentuk pembelaan dari Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari tuduhan orang-orang munafikin yang mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena menikahi Zainab bintu Jahsh yang merupakan mantan istrinya Zaid bin Harithah, yang mana menurut keyakinan orang-orang jahiliyah bahwasanya anak angkat itu harus diperlakukan sama persis dengan anak kandung. Sebagaimana mantan istri dari anak kandung itu tidak boleh dinikahi, yaitu mahram selama-lamanya walaupun sudah dicerai oleh anak kita, maka begitu pula statusnya pada anak angkat. Paham? Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul untuk menikahi istrinya Zaid, mantan istrinya Zaid yang merupakan anak angkatnya Nabi. Maka di sini dalam ayat yang kita baca tadi, Allah menafikan bahwasanya Nabi itu adalah bapak dari salah seorang sahabat. Tidak, Muhammad itu bukan bapak kandungnya Zaid. Sehingga dia tidak jadi masalah menikahi siapa ini? Zainab, mantan istri siapa? Zaid. Paham maksudnya? Makanya dinafikan oleh Allah, Muhammad bukan bapak salah seorang dari kalian. Sehingga kalau ada mantan istri kalian dicerai kemudian dinikahi oleh Muhammad, kemudian dia menikahi menantunya sendiri. Tidak. Kenapa? Muhammad bukan bapak salah seorang dari kalian. Dia tidak punya anak laki-laki yang tumbuh besar. Paham ya? Nah, anak laki-lakinya beliau itu mati di waktu kecil semuanya. Makanya disambung dengan walakin Rasulullah, tapi dia itu adalah utusan siapa? Utusannya Allah. Makanya ditiadakan dari Nabi keturunan laki-laki supaya tidak ada anggapan bahwasanya Muhammad itu akan mewariskan kerasulannya kepada siapanya? Anak laki-lakinya. Paham ya? Ini kenapa dua ini digandeng oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menutup celah bahwasanya tidak ada keturunan beliau yang jadi apa ini? Rasul, karena beliau adalah Rasul yang paling terakhir sehingga lengkap. Allah tutup dari jalur nasab dan Allah tutup juga dari jalur kerasulan. Nggak ada lagi setelah beliau yang jadi apa ini? Jadi Rasul dan Nabi. Paham ya? Nah, itu kenapa dikatakan Muhammad bukan bapak kalian. Sehingga kalau dia menikahi mantan istri kalian itu tidak mengapa. Bukan termasuk perkara aib. Kenapa? Itu bukan siapanya? Anaknya. Paham? Nah, jadi ini untuk membela Nabi dari tuduhan orang-orang munafikin. Gimana itu Muhammad? Karena dulu Zaid, saking terkenalnya sebagai anak angkatnya Nabi, sering dibilang Zaid bin Muhammad. Zaid bin Harithah, karena terkenalnya dia sebagai anaknya angkatnya Nabi, dibilang sampai nasabnya Zaid bin Muhammad. Makanya dianggap aib ketika dia menikahi siapa ini? Zainab, yaitu mantan istrinya siapa? Zaid. Paham ya? Nah, itu konteks ayatnya. Syahidnya mana? Syahidnya adalah penamaan beliau dalam surat ini sebagai Muhammad. Sebagai apa? Muhammad. Maka Muhammadun. Wa fi qawlihi, dan juga pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa aminu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Dan berimanlah kalian dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad, yang mana dia itu adalah kebenaran dari Rabb mereka, dan mereka mengkufuri, dan Allah menghapuskan dari mereka kejelekan-kejelekan mereka, dan Allah akan memperbaiki keadaan mereka. Syahidnya mana? Penamaan Muhammad yang Allah turunkan kepada Muhammad. Siapa namanya? Muhammad.
Wa fi qaulihi ta'ala, dan pada firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan beliau, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Wajah Ahmad fil Quran, dan juga datang dengan nama yang lain yaitu Ahmad di dalam Al-Quran. Jadi datang dalam Muhammad, datang juga dengan Ahmad. Yang paling sering yang mana? Muhammad. Di berapa ayat sudah ini? 3. Maka Muhammadun aba ahadim rijalikum wa aminu bima nuzila ala Muhammad, dan Muhammadur Rasulullah. Dan datang Ahmad di dalam Al-Quran fi qaulihi ta'ala an Isa alaihi salam, tentang Nabi Isa alaihi salam, ucapan Nabi Isa, ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum, wahai bani Israel, saya adalah utusan Allah kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, yang membenarkan apa yang datang sebelum saya berupa Taurat. Wa mubasyiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul setelah aku yang namanya Ahmad, yaitu siapa? Muhammad. Jadi datang dalam Muhammad, datang juga dalam bentuk Ahmad. Walahu asmaun ja'at fis sunnah, dan juga beliau memiliki nama-nama yang lain yang disebutkan di dalam sunnah. Zakara Ibnu Qayyim fi kitabihi Jala'ul Afham, yang disebutkan semuanya oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Jala'ul Afham. Wa ta'arruf 'ala rasuli min wajibatid din. Itu digaris ya ikhwan, biar kita tidak meremehkan perkara tersebut. Wa ta'arruf, ta'arruf itu kenalan. Berkenalan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk kewajiban agama. Mengenali Rasul itu termasuk kewajiban agama. Wa min usulil Islam, bahkan termasuk pondasinya Islam. Wa qad qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fi Salasatil Usul. Telah berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Salasatil Usul, al-aslul awal, pondasi yang pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah. Wasani ma'rifatu nabiyhi, yang kedua mengenal nabinya. Wasalis ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan yang ketiga mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Itu usul salasa. Ya, pondasi yang 3, mengenal Allah, mengenal nabi, dan mengenal agama. Kama yajibu alaika ma'rifatullah, kadzalika yajibu alaika ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana wajib bagimu untuk mengenal Allah, maka begitu pula wajib bagimu untuk mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan wajib juga untuk mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Hadhihi usul salasah. Inilah 3 pondasi. Wa hiya allati yus'alu anhal mayyit, dan itu adalah 3 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada mayit iza wudi'a fi qabrihi, ketika ia diletakkan di kuburannya. Dan itu salah satu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengimani yang namanya apa ini? Fitnah kubur. Naam. Wa qauluhu, dan juga firman Allah, dan juga ucapan beliau, abduhu, hambanya Allah, fahuwa abdullah azza wajal, maka beliau itu adalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa lahu minal uluhiyati syai'un, beliau tidak memiliki hak ketuhanan sedikit pun tidak punya hak untuk dijadikan sebagai sesembahan, apalagi yang selain Rasul. Kalau Rasul saja yang begitu tinggi kedudukannya tidak layak dijadikan sebagai sesembahan, maka apalagi yang bukan Rasul. Wa innama huwa abdullah wala minar rububiyyati syai'un. Tidak pula beliau memiliki rububiyah, tidak mencipta, tidak mengatur alam semesta, tidak pula memiliki alam semesta.
Wa innama huwa abdullah wa rasuluh. Beliau itu hanyalah hamba dan utusan Allah. Mu'tamarun bi awamirihi. Beliau menjalankan perintah-perintahnya. Mu'tamar, orang yang menjalankan perintah. Gitu. Wa muntahin an nawahi. Dan beliau orang yang senantiasa berhenti pada larangan-larangannya. Muballighun anillahi azza wajal. Beliau hanya menyampaikan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza fihi raddun 'alal ghulu. Fihi alaihi salatu wassalam. Dan ini terdapat bantahan bagi orang-orang yang gulu terhadap beliau alaihi salatu wassalam sampai menuhankan beliau. Li'anna hunaka man yaghluna fir rasul alaihi salatu wassalam wa yaj'aluna lahu syai'an minar rububiyyati awil uluhiyah. Dikarenakan di sana ada orang-orang yang berlebihan dalam menyikapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka menjadikan untuk beliau sebagian dari rububiyah dan uluhiyah. Bahkan sampai mereka katakan ilmunya Rasul adalah ilmunya qalam. Ilmunya pena yang menulis lauhul mahfud. Ini tahu semuanya, tahu hal yang gaib. Nah, wa yad'unahu ma'allah. Mereka berdoa kepadanya bersama dengan Allah. Wa hadza ghuluwun wal iyadzu billah. Dan ini adalah ghulu wal iyadzu billah. Kama ghalatin nasara fil masih Isa bin Maryam. Sama seperti ghulunya orang Nasara kepada Al-Masih ibnu Maryam. Sampai mereka apa kan? Tuhankan. Nah. Wa qalu innahu ibnullah awillah aw salisu salasa. Mereka mengatakan Isa anak Allah atau satu dari berapa? 3. Ini tiga-tiganya keyakinan dalam Nasara. Ada yang mengatakan sebagian dari mereka Isa itu adalah anaknya Allah. Ada yang mengatakan Isa itu adalah Allah. Ada yang mengatakan Isa satu dari 3. Nah. Fa fi qawlihi Abdullah abduhul Mustafa fihi raddun lil ghulu. Hamba Allah yang terpilih, di dalamnya terdapat bantahan bagi sikap ghulu. Fa huwa abdun, dia itu cuma hamba. Wa kullu man fil ardi was samawati abidullah, abidun lillahi azza wajal. Semua yang ada di langit dan di muka bumi semuanya adalah hambanya Allah azza wajal. Qala ta'ala in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Dan sesungguhnya semua yang ada di langit dan di bumi, tidaklah mereka itu adalah mendatangi Ar-Rahman dalam keadaan sebagai hamba. Fal malaikatu abid. Para malaikat itu hamba. Bal ibadum mukramun. Kata Allah, bahkan mereka adalah para hamba yang dimuliakan. La yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak pernah mendahului Allah dalam hal ucapan dan mereka senantiasa melaksanakan perintahnya Allah. Wal anbiya war rusul abid. Para nabi dan juga para rasul adalah hamba. Kama qala subhana fi Nuh alaihi salam kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh adalah hamba yang bersyukur. Wa qala azza wajal fakazzabu abdana. Dan mereka mendustakan hamba kami. Siapa? Nuh. Allah gelari dengan apa? Hamba. Wa qala fi Daud. Allah berkata kepada Daud, wazkur abdana Daud. Ingatlah hamba kami yang bernama Daud, Zal Aidi yang punya kekuatan, innahu awab, dia senantiasa kembali kepada Allah. Wa qala fi Sulaiman, berkata tentang Sulaiman, ni'mal abdu innahu awab, sungguh dia adalah sebaik-baik hamba. Wa qala fi Ayyub, Allah juga mengatakan tentang Ayyub, wazkur abdana Ayyub, ingatlah hamba kami Ayyub. Wa qala fi Isa, Allah berkata tentang Isa, in huwa illa abdun an'amna alaih, tidaklah dia melainkan hamba yang kami beri nikmat. Wa ja'alnahu masalan li bani Israil, dan kami jadikan dia sebagai permisalan bagi Bani Israil. Ini contoh-contoh nabi, semuanya para nabi yang digelari oleh Allah sebagai apa ini? Hamba. Siapa aja? Mulai dari siapa tadi? Rasul yang pertama Nuh, kemudian ditandai, digarisi. Nuh, kemudian Daud, kemudian Sulaiman, kemudian Ayub, kemudian Isa. Semuanya Allah gelari dengan hamba. Allah panggil dengan hamba. Fa idza kana al-anbiya war rusul wal malaika abidunillah, kalaulah malaikat, nabi dan rasul semuanya adalah hambanya Allah, wahum asyraful khalqi, dalam keadaan mereka adalah semulia-mulianya makhluk,
faghairuhum minal awliya'i wassalihin min babin aula. Maka yang selain mereka dari para wali, orang soleh, lebih-lebih lagi untuk disebut apa ini? Hamba. Nah, wa afdaluhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling afdal dari para nabi dan rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa akhirul anbiya, dan beliau adalah nabi yang paling terakhir. Wasamahu abdan fi qaulihi, dan beliau pun Allah sebut dengan hamba. Pada firman-Nya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, siapa? Muhammad. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Maha agung Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Wa maqamul ubudiyah huwa a'lal maqamat. Itu ditandai, dipindahkan, dicatat. Maqamul ubudiyah huwa a'lal maqamat. Kedudukan penghambaan, status hamba itu adalah status yang paling tinggi. Kedudukan kita sebagai seorang hamba itu adalah kedudukan yang paling tinggi. Semakin kuat penghambaan kita, maka semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi Rasul dipanggil dengan gelar hamba, bukan dipanggil dengan gelar Rasul. Ya, kalau Allah yang cerita tentang nabinya selalu diceritakan beliau itu sebagai seorang apa ini? Hamba. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina subhanallazi asra bi abdihi lailan. Nah, wala syai'a asyraf minal ubudiyyati lillahi azza wajal. Tidak ada, ini lanjutkan, ini ditandai. Tidak ada yang lebih mulia daripada peribadatan dan penghambaan kepada Allah azza wajal. Jadi semakin kuat penghambaan kita kepada Allah, bukan semakin rendah kita, tidak. Tugas utama kita adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sempurna penghambaan kita kepada Allah, maka semakin tinggi kedudukan kita kepada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wassalam. Berkata alaihi salatu wassalam, la tutruni kama atratatin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam memuji Isa ibnu Maryam. Innama ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluhu. Sesungguhnya saya hanyalah hamba. Ini Rasul sendiri menyatakan, aku adalah hamba. Maka katakanlah hamba dan utusan. Sifat mana yang diduluankan? Hamba atau Rasul? Hamba dulu, baru apa? Rasul. Menunjukkan gelar hamba itu lebih apa ini? Lebih tinggi. Wa ma'nal Mustafa al-Mukhtar minal istifa wa wal ikhtiyar. Dan maknanya Mustafa adalah Mukhtar. Jadi kalau nama orang Mustafa itu maknanya Mukhtar, sama. Nama Mukhtar juga artinya apa? Mustafa artinya pilihan. Namanya orang yang dipilih. Mustafa, Mukhtar itu sama. Diambil dari kata-kata istifa, yaitu pilihan. Qala ta'ala, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ingatlah hamba-hamba kami yang bernama Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Ulil aidi wal absar. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Sungguh mereka itu adalah orang-orang pilihan. Al-Mustafain jam'u Mustafa wa huwal Mukhtar asluhu Mustafa. Jadi Mustafa itu enggak ada, toknya itu aslinya tak. Mustafa artinya apa aslinya? Mustafa. Contoh aslinya apa? Mustafa. Summa ubdilati ta ta'an. Kemudian diganti taknya menjadi to, musto. Aslinya apa? Musta. Jadi aslinya itu Mustafa. Kemudian dirubah sama orang Arab jadi apa? To, Mustafa. Fasorot Mustafa.
liyashula annutku biha, supaya gampang diucapkan. Karena setelahnya sod, sebelumnya sod. Paling enak diganti apa? To, mustafa, payah, jauh makhrajnya. Lebih enak yang didekatkan, yang mirip to apa? Ta. Musto, dekat kan? Sod dengan to, mustofa, daripada musta, jauh kan? Nah, jadi supaya gampang orang Arab mengganti taknya jadi apa? To, mustofa. Fal mustafa huwal ikhtiyar, li'anna Allah ikhtara Muhammadan alaihi salatu wassalam lirrisalah min baini qaumihi. Dinamakan beliau Mustafa karena Allah telah memilih Muhammad untuk membawa risalah di antara kaum-kaumnya. Jadi dari semua kaumnya yang dipilih adalah Muhammad. Itulah kenapa beliau digelari dengan apa? Mustafa. Karena Allah pilih untuk jadi Rasul. Wallahu a'lam haitsu yaj'alu risalata. Dan Allah lebih tahu di mana Allah akan meletakkan risalahnya. Siapa yang akan dijadikan Rasul, Allah yang lebih tahu. Fala yakhtaru illa man ya'lamu annahu yastahiqul ikhtiyar. Allah tidak akan memilih kecuali orang yang Allah pandang pantas untuk dipilih. Wa annahu yaqumu bil muhimmah, dan orang yang Allah tahu akan melaksanakan tugas. Li'anna hadhil muhimmah sa'batun wa azimatun. Karena tugas ini adalah berat dan sulit. Fala yakhtarullah illa man huwa ahlaha ahlun. Allah tidak akan memilih kecuali orang yang layak untuknya. Qala subhanahu, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lah yang lebih tahu di mana dia akan meletakkan kerasulannya. Al-mujtaba bimaknal mustafa. Mujtaba artinya juga sama. Jadi ada 3 kata yang maknanya sama. Mustafa, mukhtar, dan apa? Mujtaba. Semua artinya apa? Pilihan. Mustafa, mukhtar, dan mujtaba. An-nabi, adapun nabi, man auha ilaihi Allahu bisyar'in wa lam yu'mar bitablighihi, war rasul man uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi. Nabi itu adalah orang yang diberi wahyu, ya. Allah memberinya wahyu, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Ya. Allah memberikan wahyu kepadanya dengan syariat, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Sementara Rasul adalah orang yang diberi wahyu dengan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Wa hadza asyhar makila fil farqi bainan nabi war rasul. Ini adalah pendapat yang paling terkenal dalam membahas perbedaan antara nabi dan rasul. Bedanya apa? Kalau nabi dapat wahyu tapi tidak diperintahkan untuk apa? Disampaikan. Kalau rasul dikasih wahyu dan disuruh untuk apa? Menyampaikan. Ini yang paling masyhur. Walaupun ini dikritik. Kenapa? Karena jangankan nabi, sekelas ulama saja, sekelas orang yang punya ilmu sedikit saja pun diperintahkan untuk apa ini? Menyampaikan. Masa nabi tidak disuruh untuk apa ini? Menyampaikan. Paham ya? Bagaimana dengan dalil-dalil yang menerangkan larangan dari menyembunyikan apa ini? Ilmu. Gitu. Jadi perbedaan ini masyhur tapi kurang tepat. Iya. Wa makna umira bitablighihi ay amrun bi ilzamin nasi wa an yuqatiluhum ala ma ja'abih. Mereka perlu takwil seperti ini ya, kawan. Maksud menyampaikannya adalah perintah untuk mewajibkan manusia mengikuti syariatnya dan memeranginya atas apa yang dia bawa, dan memerangi mereka atas apa yang dia bawa. Wa kadzalikan nabi yuha ilaihi wa yad'u ila Allah azza wa jalla, lakin yattabi'u man qablahu minal anbiya. Begitu pula nabi. Nabi juga diberi wahyu dan mengajak kepada Allah, tapi dia mengikuti orang yang sebelumnya dari kalangan para nabi. Jadi dia tidak bawa risalah baru. Dia biasanya hanya meneruskan risalah nabi yang sebelumnya. Itu apa? Nabi. Gitu. Wa yamshi ala tariq man qablahu, dan dia berjalan di atas jalan nabi yang sebelumnya. Wala yanfarid bi syariatin. Ini yang lebih tepat. Perbedaan nabi dan rasul. Ya, kalau nabi itu tidak membawa syariat baru, dia hanya meneruskan dan menjalankan syariat nabi yang sebelumnya. Kalau rasul datang dengan syariat baru dan diutus kepada kaum yang menyelisihi. Kalau nabi biasanya diutus kepada kaum yang sudah apa ini? Mengikuti. Seperti Bani Israel, semuanya sudah di atas tauhid, maka diutuslah nabi. Kenapa? Kenapa? Meneruskan syariat nabi yang sebelumnya, yaitu Musa. Paham ya? Gitu. Mislu anbiya Bani Israel. Lihat, seperti contohnya nabi-nabi Bani
Banyak nabi di kalangan mereka. Ja'u bit Taurah, mereka datang membawa Taurat. Artinya mereka meneruskan Taurat, enggak datang dengan syariat baru. Wada'u ila Taurah, dan mereka menyeru kepada Taurat. Allati anzalahallahu ala Musa alaihi salam, yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Sehingga ini perbedaannya ya antara nabi dengan rasul. Sama-sama dapat wahyu, hanya saja nabi tidak membawa syariat baru. Dia meneruskan syariat yang lama. Dan biasanya diutus kepada kaum yang mencocoki. Sementara rasul dapat wahyu dan sekaligus mendapatkan syariat yang baru. Biasanya diutus kepada kaum yang menyelisih dan menentang. Wal murtada bima'nal mujtaba wal mustafa. Al murtada maknanya dengan mustafa dan mujtaba sama. Fal murtada bima'na annallaha irtadahu. Maknanya adalah bahwasanya Allah telah meridhoinya. Sehingga ini gelar-gelarnya Nabi SAW. Mustafa, Mukhtar, Mujtaba, Murtado. Semuanya gelarnya siapa ini? Nabi SAW. Hamba yang diridhoi, hamba yang dipilih oleh Allah. Kenapa dipilih? Karena Allah ridho kepada dia. Makanya dia dipilih untuk menjadi Rasul. Nah, ini ikhwan beberapa yang harus kita ketahui terkait dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin paling pentingnya di sini adalah bahwasanya beliau adalah hamba, tidak pantas untuk dijadikan sebagai apa ini? Sesembahan. Kalau beliau saja tidak pantas untuk dijadikan sesembahan, maka yang selain beliau lebih-lebih lagi tidak layak untuk dijadikan sebagai sesembahan. Nah, adapun keyakinan kita yang berikutnya tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah besok kajiannya libur ya kan. Sekarang juga libur. Karena sampai Jumat nanti insyaallah. Jumat kajian rumahan nanti insyaallah minggu